Daerah Jawa Tengah memiliki beragam cerita rakyat. Salah satunya adalah Joko Kendil yang merupakan cerita rakyat asal Jawa Tengah. Masa kelam kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki bentuk tubuh seperti kendil karena kehendak dewa. Pada masa itu, di wilayah terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia memiliki anak laki-laki yang bentuknya mirip periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk yang digunakan untuk menanak nasi disebut kendil. Karena anak laki-laki itu mirip dengan kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Walaupun anaknya seperti kendil, tapi sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Sebaliknya, ia bahkan menyayangi dengan tulus. Saat masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia seorang jenaka yang disenangi teman-temannya. Suatu hari, ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam Joko Kendil menyelinap ke dapur. Seorang ibu memuji keindahan kendil yang dapat menjadi tempat kue dan buah-buahan. Ia tak tahu bahwa kendil yang dimaksud adalah manusia. Setelah terisi penuh, kendil yang tidak lain Joko Kendil secara perlahan menggelinding keluar. Melihat kejadian itu, orang-orang yang melihat berteriak ajaib. Lantas, mereka berebut untuk memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil semakin cepat menggelinding dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. Ibunya heran karena Joko Kendil membawa kue yang sangat banyak. Lalu Joko Kendil menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Semua kue yang dibawa pulang bukan hasil mencuri, melainkan pemberian ibu-ibu dalam pesta perkawinan. Karena kendil yang indah itu lebih tepat digunakan untuk menyimpan kue ketimbang untuk menanak nasi. Tahun demi tahun, Joko Kendil tumbuh semakin dewasa. Tapi, tubuhnya tidak berubah, ia tetap seperti kendil. Suatu hari, Joko Kendil mengutarakan keinginannya menikah pada ibunya. Ibunya bingung, siapa yang mau menikah dengan anak berbentuk kendil? Ibunya semakin dibuat bingung, karena Joko Kendil hanya mau menikah dengan putri raja. Ibu Joko Kendil menasehati anak laki-lakinya bahwa mereka orang miskin, terlebih dengan bentuk tubuh kendil yang dimiliki Joko Kendil. Namun, Joko Kendil tetap mendesak untuk dilamarkan dengan putri raja. Akhirnya pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap sang raja. Raja memiliki 3 orang putri yang cantik jelita. Dengan hati-hati, ibu Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri raja. Raja sangat terkejut. Tapi dengan bijaksana, ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya. Berbagai macam jawaban yang diberikan putrinya, yaitu Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Dewi Kantil menyatakan tidak sudi menikah dengan Joko Kendil sebagai anak desa yang miskin. Dewi Mawar mengatakan ingin menikah dengan putranya mahkota yang tampan. Saat pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja ini meminta menerima lamaran Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan, raja diam sejenak, tapi raja yang bijaksana memenuhi janjinya dan merestui permintaan Dewi Melati. Kabar ini lalu disampaikan pada ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil berlangsung meriah. Mereka pun hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu terganggu dengan ejekan dan cemooh kedua kakaknya. Semua ejekan itu diterima dengan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Suatu hari raja mengadakan lomba ketangkasan.
Namun Joko Kendil tidak terlihat dalam perlombaan itu karena sakit. Dewi Melati duduk sendirian, sementara penonton membahana melihat para pangeran dari berbagai negeri yang memperlihatkan keahliannya. Tiba-tiba, penonton terpesona oleh seorang pangeran tampan yang gagah perkasa memasuki arena. Ia memakai pakaian kerajaan gemerlap dan menunggang kuda yang gagah perkasa. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona dan berusaha menarik perhatian kesatria. Dengan lirikan matanya ke arah Dewi Melati, keduanya tampak mengejek adiknya yang duduk sendirian. Karena tidak tahan ejekan kakaknya, Dewi Melati meninggalkan arena dan menuju kamarnya. Kemudian ia menghancurkan kundil yang ada di kamarnya, karena merasa ia selalu mendapat hinaan dengan adanya kendil tersebut. Setelah kendil hancur, muncul kesatria tampan persis seperti di arena perlombaan. Dewi Melati kaget dan menanyakan keberadaan kesatria tampan itu. Ternyata kesatria tampan adalah Joko Kendil, yang tubuhnya berbentuk kendil atas kehendak dewa. Tubuhnya akan kembali seperti semula jika ada putri raja yang tulus bersedia menikahinya. Dewi Melati takjub mendengar cerita suaminya dan langsung memeluknya. Sementara Dewi Kantil dan Dewi Mawar merasa malu dan iri atas keberuntungan adiknya. Inilah pesan moral yang dapat kita kutip dari kisah tersebut. Janganlah menghina seseorang dari fisiknya yang tidak sempurna. Di dunia ini tidak ada satupun yang terlahir sempurna, sehingga kita harus menghargai setiap kekurangan manusia.